Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pertidaksamaan nilai mutlak bentuk kedua dan ketiga setelah kalian mempelajari bentuk yang pertama, bentuk umum pertama. Oke, kalian bisa lihat di papan tulis kecil ini, bagian kiri adalah bentuk umum yang kedua, sedangkan yang kanan adalah bentuk umum yang ketiga. Di bentuk umum yang kedua, kalian lihat nilai mutlak ya fx ini berada di ruas kiri, nilai mutlak fx. Sedangkan yang bagian ruas kanan adalah gx. Dia tidak dimutlakan. Kemudian dengan tanda lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Sehingga kita bisa simpulkan, ketika kita menyelesaikan pertidaksamaan bentuk umum 2, kita harus buat dia seperti ini. Di kiri nilai mutlak, di kanan bukan nilai mutlak. Kemudian fx ini adalah fungsi di kiri, ya, ruas kiri, sedangkan gx adalah fungsi di ruas kanan. Bagaimana cara menyelesaikan bentuk umum kedua? Dia bisa diselesaikan dengan menggunakan sifat, yaitu menguadratkan kedua ruas. Jadi kalian kuadratkan kedua ruas, jadi ini nilai mutlak fx kuadrat, ruas kanan jadi gx kuadrat. Dan tandanya ngikuti ya, lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Setelah itu kalian cari himpunan penyelesaiannya dengan dibuat garis bilangan. Untuk yang bentuk umum ketiga, kalian perhatikan, ruas kiri adalah nilai mutlak fx, ya. Sedangkan ruas kanan adalah nilai mutlak gx. Kemudian tandanya lebih dari, entah lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa bentuk umum ketiga ini berlaku kalau kalian ubah dulu bentuknya jadi ruas kiri nilai mutlak, ruas kanan juga nilai mutlak. Fx adalah fungsi di ruas kiri, gx adalah fungsi di ruas kanan. Kemudian cara menyelesaikannya pun dia dikuadratkan kedua ruas dengan menggunakan sifat, ya. Jadi fx-nya ini dimutlakan dikuadratkan, gx-nya dimutlakan dikuadratkan gitu. Nilai mutlak fx kuadrat, nilai mutlak gx kuadrat. Nanti tandanya mengikuti, ya. Entah lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Kemudian kalian nanti cari himpunan penyelesaiannya dengan garis bilangan, gitu. Untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh soal saja. Contoh soal yang nomor 1, ada nilai mutlak 2x plus 3 dikurangi x kurang dari 7. Oke, kalau kita perhatikan, kalau di soal ini dilihat ternyata ruas kiri ada nilai mutlak, kemudian di situ ada min x-nya dan ada 7. Jadi kayaknya itu min x-nya kita pindah ruas ke kanan, kayak gini, nilai mutlak 2x plus 3 kurang dari x plus 7. Nah, begitu. Kalian akan dapatkan bahwa itu merupakan bentuk umum kedua, nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx. Jadi fx-nya adalah ini, 2x plus 3, sedangkan gx-nya adalah x plus 7. Dia tidak dimutlakan. Nah, cara menyelesaikannya adalah kalian pertama pasti harus dibuat bentuk umum dulu ya. Harus, ini dibuat sudah memenuhi bentuk umum, yaitu ini tak tulis nilai mutlak fx kurang dari gx, ya. Sudah, kemudian kita kuadratkan kedua ruas seperti ini, ya. Kemudian karena dia dikuadratkan, maka kurung yang mutlak tadi jadi lengkung, ruas kanan pindah ruas kiri jadi minus x plus 7 dikuadratin gitu, kurang dari 0 ya. Kemudian apa yang kalian lakukan? Kalian ingat lagi bentuk a kuadrat min b kuadrat, a kuadrat min b kuadrat. Itu kan bisa difaktorin jadi a plus b kali a min b. Nah, ini sebagai A, ini sebagai B. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Gitu. Kita faktorin jadinya kan A plus B, ini A-nya, ditambah B, B-nya ini X plus 7. Gitu. Dikali A min B, A-nya adalah 2X plus 3, dikurangi B, X plus 7. Begitu. Nah, kemudian kita tinggal rapikan atau ngitung. Ya, jadinya apa? Jadinya kan kita bisa dapatin yang sini 2x tambah x kan 3x. Ya, langsung aja nih 3x ya, karena dia ditambah 3 ditambah 7 kan positif 10. Nah, sedangkan ini hati-hati karena dia dikali negatif dulu ya, yang bagian sini nih. 2x plus 3 min x, ya kan? Nih min x min 7. Begitu, kurang dari 0 jangan lupa ditulis. Terus ini jadi 3x plus 10. Ini jadi 2x dikurangi x kan x. 3 dikurangi 7 kan min 4. Gitu ya.
Nah, kemudian kita buat X1 dan X2. X1-nya adalah ini pindah ruas min 10 bagi 3 ya. Kemudian X2-nya adalah 4. Nah, kemudian kalian lakukan adalah membuat garis bilangan, diurutkan dari yang kecil ke besar. Dari kita ngelihatnya ternyata negatif ini adalah di kiri, min 10/3 di kiri, sedangkan 4 ada di kanannya. Ya, dan dia tandanya tidak pakai sama dengan ya. Nih lihat, tandanya tidak pakai sama dengan, jadi tidak penuh membuat garis bilangannya. Kemudian untuk menentukan nilai positif negatifnya, kalian perhatikan saja koefisien dx ya. Di sini kan koefisiennya 3, di sini x-nya koefisiennya 1. 3 dikali 1 kan 3. 3 positif. Jadi kita tulis yang paling kanan adalah positif. Gitu, terus selang-seling. Kalian isi paling kanan dulu, terus selang-seling ke kiri ya, kayak gini. Nah, kemudian karena ini kurang dari, mintanya berarti yang negatif. Kita ambil yang negatif, baru disimpulin. Oh, hasilnya adalah min 10/3 kurang dari X kurang dari 4. Nah, inilah himpunan penyelesaian yang dicari. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Ada nilai mutlak 3x min 1 dikurangi nilai mutlak 2x plus 5 lebih dari sama dengan 0. Ini sepertinya kita perhatikan di sini ada nilai mutlaknya dua bagian ya. Ada yang 3x min 1 dan nilai mutlak 2x plus 5. Jadi kayaknya ini kalau kita ingat-ingat lagi ya, ini adalah bentuk umum yang ketiga. Jadi yang 2x plus 5 ini kita pindah ruas ke kanan. 3x min 1 tetap di kiri. Lebih dari sama dengan nilai mutlak 2x plus 5. Gitu ya. Jadi ini sudah memenuhi bentuk umum yang ketiga, yaitu nilai mutlak fx lebih dari sama dengan nilai mutlak gx. Fx-nya adalah ini, gx-nya adalah itu. Kemudian kita bisa selesaikan ya, setelah memenuhi bentuk umum dikuadratkan kedua ruas dulu. Nah, gini. Kemudian kalian ya pindah ruas kanan ke kiri. Jadi nilai mutlaknya jadi melengkung. 3x min 1 kuadrat dikurangi 2x plus 5 kuadrat. Tandanya jangan lupa lebih dari sama dengan 0. Kemudian kalian faktorkan ya dengan konsep a kuadrat min b kuadrat. Ya, ini a, ini b. A kuadrat min b kuadrat jadi a plus b kali a min b. Selalu begitu. Sehingga kita bisa peroleh ya, ini a, ini b, jadi 3x min 1 ini a ditambah b, yaitu 2x plus 5. Masih dikali a min b. A min b nya adalah 3x min 1 ya, ini a nya dikurangi b nya 2x plus 5. Tandanya adalah lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, terus kita hitung untuk perkalian tadi. Nah, ternyata kita peroleh dapatnya hasilnya adalah nih, lihat 3x tambah 2x kan 5x ya. Ya, terus min 1 tambah 5 kan plus 4. Nah, yang ini agak dikali dulu karena ada tanda min. 3x min 1. Kemudian min 2x min 5 ya. Lebih dari sama dengan 0. Terus 5x plus 4, nah ini dikaliin jadi x ya, 3x min 2x kan x ya, min 1, min 5 kan min 6. Begitu, lebih dari sama dengan 0. Terus kita faktorin, jadinya x1 adalah ini pindah ruas, min 4/5, atau x2 adalah 6. Ya nggak sih? Nah, setelah itu kalian buat garis bilangan, diurutin. Yaitu yang negatif di kiri, min 4/5-nya berarti di kiri, positif yang di kanan, 6-nya di kanan. Jangan lupa, dia karena tandanya ada sama dengan, lebih dari sama dengan, dia penuh dibuatnya. Terus kita cek plus minusnya, ya kayak tadi, gampangnya. Kalian lihat koefisiennya x aja, ya. Di sini kan ada 5x, di sini ada x. Berarti koefisiennya ini 5, koefisien ini 1. Kita kaliin aja. Jadinya kan adalah positif 5. Kita tulis tandanya positif dan ditulis di kanan dulu. Nah, baru selang-seling di kiri. Karena mintanya soal ada lebih dari sama dengan, berarti kita ambil yang positif. Nah, ke sini dan ke situ. Baru kita simpulin. Oh, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari min 4/5 atau x lebih dari sama dengan 6. Nah, begitulah hasil penyelesaian dari soal nomor 2 ini. Terima kasih.